sebagaimana kita ada, kita mau menyembah Tuhan, kita mau memuji Tuhan. Kita mau angkat satu lagu pujian dari NYTB 44, Hidup Bagi Yesus. Kebaktian ini kami mulai di dalam nama Allah Bapa, Pencipta langit dan bumi, di dalam anaknya Tuhan Yesus Kristus, serta dalam persekutuan dengan Roh Kudus. Amin. Amin. Hendaklah engkau setia sampai mati. Bersama dengan gereja di segala tempat dan segala abad, marilah kita mengucapkan pengakuan iman rasuli dan hendaklah masing-masing berkata sebagai berikut. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus Anaknya yang tunggal dalam kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak Maria, yang menderita sengsara dari bawah pemerintahan Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam keadaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan taat, persekutuan Roh Kudus, pengampunan dosa, bangkitan dari dan hidup yang kekal. Silakan duduk. Saya sapa sekali lagi, Shalom. Shalom. Bersyukur kita boleh ada sebagaimana kita ada. Amin. Kita mau angkat satu lagu pujian, Datanglah Kebaiknya. Bapak Ibu saya persilakan untuk bangkit berdiri. Kebaiknya dengan hati
Bapak Ibu boleh dipersilahkan untuk duduk. Ya, tiba saatnya kita mau mendengarkan kesaksian. Saya persilahkan untuk Koat Alfon boleh memberikan kesaksian pribadinya. Ya, sebelumnya saya mengucapkan selamat datang kepada Bapak, Ibu, ya, juga terutama yang akan menyanyi ini, Mayor Heni Apuntina. Kita bersyukur untuk itu. Memang kami sebenarnya ada 150, tapi karena pandemi ini banyak yang tua-tua, ada yang sudah 2 tahun tidak ke gereja. Dan juga sebagian dari anggota kami ini adalah anggota YPPI yang nanti kebaktiannya di Bukit Saikun. Karena hari ini penutupan kebaktian tahunan. Jadi yang ada ini peserta. Ya, terima kasih. Terima kasih yang ada. Anggota gereja juga, baik di sini ataupun juga yang ada di rumah akan menyaksikan nyanyian ada 2 pada pagi ini. Silakan Ibu Mayor. Siap, terima kasih Bapak Pendeta. Shalom. Puji Tuhan. Rasanya mimpi ada di sini, tapi Tuhan memang luar biasa. Kami ada di BTN, kami bisa ketemu Pak Awas dan Ibu, kami bisa ibadah di gereja ini. Biarlah pujian yang nanti saya lantunkan hanya untuk kepujian, hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus yang luar biasa. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, itu yang kami rasakan sehingga kami bisa ada di sini. Sesuatu terjadi, ku percaya
berpindah, saya undang juga untuk Ibu Kemi memberikan kesaksiannya di Shalom, selamat pagi Bapak Ibu. Ya, saya pagi hari ini bisa bersyukur itu semua karena anugerah Tuhan. Saya dasari dari saya bukan buat firman Tuhan yang sungguh katakan secara pribadi saya sebagai seorang ibu, saya dari Mazmur 121 dari mana kakak datang pertolongan itu dari Tuhan, dan juga dari Khotbah 3 ayat 11. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Ya, bulan akhir Juni saya tidak menyangka apa yang tidak pernah saya pikirkan itu yang Tuhan buat bagi saya dan anak-anak saya. Saya bersyukur beberapa waktu saya melalui toko doa baik di gereja, di persekutuan keluarga ataupun di PW untuk ketiga anak saya yang sulung untuk mendapat satu pekerjaan yang tetap, dan yang nomor 2 untuk tempat kuliah yang baru, dan yang nomor 3 untuk masuk SMA. Pergumulan itu tidak gampang untuk saya sebagai single parents, tapi anugerah Tuhan tanggal 30 Juni Tuhan buat semuanya indah pada waktunya. Anak saya nomor 2 sudah mendaftar di beberapa universitas baik di Unigro dan Poltek, tapi gagal. Tapi tanggal 30 Juni jam 5 sore dia dapat pengumuman diterima di Atro di Bali. Dia akan ambil jurusan radiologi diagnosa, dan kami jalan itu semua dengan iman, semua karena anugerah Tuhan. Kami akan berangkat tanggal 10 nanti untuk survei ke sana untuk cari kos dan lain-lain. Dan sore siangnya kalau nggak salah kakaknya juga dapat panggilan besok akan interview kerja di Surabaya. Mohon doanya jam 10 pagi. Hari ini dia jam 10 akan berangkat dengan kereta api menuju Surabaya supaya Tuhan siapkan segala sesuatunya, dan mereka berdua diberkati. Juga adiknya yang bungsu hari ini dia ikut karena dia akan sinus di KTN, akan masuk di SMA Immanuel. Itu semua oleh karena anugerah Tuhan, dan kami tetap dorong doakan semuanya biarlah Tuhan yang berkehendak terbaik untuk keluarga kami. Terima kasih sekali lagi, terima kasih semua opa semua yang ada di sini, om tante kakak-kakak dari Aldo dari Abel. Tuhan sudah menjawab doa kita semua. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Terima kasih Ibu Kemi untuk kesaksiannya. Untuk kesaksian yang terakhir boleh dipersilahkan untuk Opa Andreas dan Oma Elizabeth. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudari semua. Ini Oma ini adalah mamanya Mayor Afon. Beliau berusia 86 tahun. Beliau dulunya perawat. Sehingga dia bisa merawat tubuhnya sendiri. Sehingga anak-anaknya, beliau putra putri 9. Waktu itu suami meninggal, anak-anak sudah 3 anak-anak selesai semua. Jadi suami Oma ini meninggal 9 tahun 93. Militer juga. Ini ibu ini suaminya juga militer. Dari infanteri, makanya putri-putrinya cepat masuk PON. Jadi kami satu kamar di KTN, satu deret, berarti satu berdampingan bertetangga, sehingga kami kenal tiap pagi waktu kita
doa subuh kita tiba-tiba kenal, tiba-tiba beliau juga dulunya penyanyi, makanya dia tahu ya. Lain kalau saya nggak bisa menyanyi karena saya dari STM. Tahu sendiri kalau STM nggak pernah nyanyi. Nah, makanya saya ngambil lagu-lagu dari Kidung Jemaat 392. Kidung Jemaat 392, ku berbahagia. Jadi Oma mendoakan Bapak Ibu semuanya supaya hidupnya bahagia. Iya kan? Iya katanya. Iya, mari kita. Yesus
Ya puji Tuhan, kita juga mau mengundang adik-adik atau bisa di tempat juga. Nanti sekolah minggu akan dilayani oleh Kak Bintang. Kita mau angkat satu lagu pujian, aku mau ikut Tuhan. Bapak Ibu boleh bangkit berdiri, kita mau memuji Tuhan sama-sama. Petugas korektan boleh dipersilahkan maju ke depan. Kita akan berdoa untuk persembahan, mengucap syukur atas berkat Tuhan, dan setelah itu kita akan menyanyikan lagu Sakjuke Kulon Derek Gusti yang akan dipimpin doa oleh Kak Gracia Nuri. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami ucap syukur pada hari ini kami bisa berada di tempat ini dan beribadah. Sebentar kami akan memberikan persembahan. Berkatilah persembahan ini agar bisa menjadi ladang pelayanan tempat ini. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Oh
Nathan, selamat beribadah untuk kita semua pagi hari ini. Saya agak gemetar mau menyampaikan kata, awas. Karena ada beliau. Nah, itulah. Selamat datang untuk kita semua. Pagi hari ini kita boleh bersama-sama beribadah di tempat ini. Majelis dan Gembala mengucapkan selamat beribadah untuk kita semua, juga untuk yang ada pergumulan ingin didoakan boleh menghubungi majelis atau Bapak Gembala untuk melakukan tertenang dalam mata. Kemudian kami mengucapkan selamat datang tim dari Balikpapan. Tadi sudah diperkenalkan beliau masing-masing. Yang saya ingat 8 anak untuk Oma, selalu 8 anak meskipun usianya sudah begitu indah untuk menikmati kehidupan ini, tapi masih terus 8 anak. Ibu ya, 8 anak. Selamat datang, selamat beribadah, selamat hari Minggu. Nah, kemudian mari kita lihat untuk informasi di dalam harta. Gembala dan majelis mengucapkan terima kasih untuk persembahan yang Bapak Ibu berikan untuk pelayanan di gereja ini. Kemudian puji Tuhan untuk kebaktian tahunan nasional yang ke-59 di PPI boleh berjalan dengan baik. Untuk hari ini adalah hari penutupan KTN di PPI. Kita perhatikan di dalam pelayanan jadwal pelayanan ibadah minggu hari ini kita akan dilayani Bapak Gembala kita, Bapak Awas Maharansa. Pastinya beliau sudah dikenal karena beliau dengan wajah gantengnya pasti terkenal. Nah, selamat melayani Pak, terima kasih untuk pelayanannya. Untuk minggu depan kita akan dilayani Saudara Nabila, mana saudari Nabila ya, beliau ada di sana. Kemudian kita lihat juga jadwal pelayanan kategorial sekolah minggu sedang berlangsung. Kemudian untuk persekutuan-persekutuan baik pemuda, persekutuan keluarga dan juga persekutuan wanita jadwalnya nanti menyusul karena masih dalam lingkup KTN BPI. Kita lihat untuk jumlah persembahan minggu yang lalu yaitu Rp1.212.000. Gerejaannya bisa kita perhatikan di dalam harta. Kemudian untuk pengeluaran juga kita bisa perhatikan di dalam harta. Kemudian jemaat yang berulang tahun pada tanggal 3 Juli hari ini ada Bapak Roy Taher dan juga Ibu Stefani Selan. Untuk tanggal 9 Juli ada Saudara David Nahomuri dan juga Bapak Willianus Ilu. Satu firman Tuhan dari Ratapan 3 ayat 22 sampai 23. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap waktu. Besar kesetiaanmu, kesetiaanmu. Tuhan, selamat berulang tahun. Tuhan terus memberkati dalam setiap tanggung jawab, baik pekerjaan, usaha, dan juga studi mereka masing-masing. Kita akan masuk dalam ucapan syukur dan doa kita. Kita perhatikan di dalam harta, kita akan mengucap syukur bersama-sama atas pemeliharaan Tuhan. Secara khusus juga kita mengucap syukur untuk Oma yang hari ini boleh kita saksikan. Meskipun beliau sudah 86 tahun tapi suaranya lantang sekali. Ya. Oh, mau nyanyi lagi ya. Suaranya sangat
lantang sekali Oma. Terima kasih pujian itu. Nanti anak yang teman-teman yang muda-muda jangan sampai kalah bersuara. Beliau yang sudah 86 tahun memberi semangat bagi kita. Masih kuat Pak. Bersaksi, ya, menyampaikan kesaksian yang indah. Bukan mertunya tapi lantangnya saya dari belakang. Wah, Oma ini dapat 6 masih kuat. Dan bahkan boleh melakukan penerbangan ya Bapak ya. Untuk puji Tuhan kita doakan dan ucapan syukur bersama-sama untuk Oma di usia 86 tahun masih terus bersaksi bagi Tuhan. Ucapan syukur kita bersama-sama, kemudian mengucap syukur. Nah ini beliau diam-diam aja. Mengucap syukur atas juga usia 1 tahun yang Tuhan tambahkan bagi Bapak Gembala kita. Nah, kiranya Tuhan terus memberkati, terus menolong dalam setiap tanggung jawab pelayanan yang beliau harus lakukan. Dan mengucap syukur untuk KTM BPI 59 yang ke-59 boleh berjalan dengan baik sampai hari ini. Itu ucapan syukur kita bersama-sama. Mari kita perhatikan untuk pokok doa, ada 2 poin. Pokok doa bagi bangsa Indonesia dan juga dunia. Kita beri kita dewasa poin-poinnya. Kemudian poin yang kedua, pokok doa bagi gereja kita di MI Desa3 Batu ini. Kemudian pokok doa tambahan, ya, nanti saya sampaikan. Untuk pokok doa bagi bangsa Indonesia dan dunia didoakan oleh yang ada di sebelah kanan saya. Kemudian yang bagi gereja kita didoakan oleh sebelah kiri saya. Di sebelah kanan saya ada tambahan doa. Doakan untuk keluarga Ibu Kenny, anak-anak dalam belajar dan juga tadi yang disampaikan untuk Aldo, balik dan semuanya. Kiranya Tuhan menolong dalam setiap apa yang akan mereka hadapi. Itu untuk. Kemudian yang ada di sebelah kanan saya juga berdoa untuk Ibu Oma Lisbeth. Kiranya Tuhan terus memberkati di usia yang indah ini. Beliau terus diberkati kekuatan dan kesehatan senantiasa. Juga untuk Bapak Andreas dalam tugas dan tanggung jawabnya. Itu didoakan untuk sebelah kiri saya, kemudian sebelah kanan saya. Kemudian untuk sebelah kiri ada tambahan doanya untuk Ibu Heni. Kita doakan untuk tugas dan tanggung jawab membela negara. Beliau di Angkatan Darat ya, dia di Angkatan Darat. Itu kita doakan. Tanggung jawab beliau tidak ringan untuk bangsa dan negara kita ini. Kita doakan bersama-sama. Saya mengundang kita bangkit berdiri, kita akan berdoa bersama-sama. Pokok doa ini nanti kita akan tutup juga bersama-sama dengan doa yang Tuhan ajarkan kepada kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, hari ini kami berada di gereja ini. Terima kasih untuk keberkahan pemeliharaan Tuhan sepanjang 1 minggu. Gereja ini boleh membuka pintu ibadah dan hamba-hamba Tuhan yang boleh melayani. Syukur Pak Gembala, majelis, dan seluruh pelayan Tuhan yang mengambil bagian dalam pelayanan Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Bapak sudah menyerahkan jemaat Tuhan ini seluruhnya ke dalam tangan Tuhan dalam segala pekerjaan, usaha, tanggung jawab yang Tuhan percayakan dalam segala pergumulan, sakit, penyakit, ekonomi yang berdoa kiranya Kau melawat, mencukupkan dan memberikan kesembuhan. Syukur untuk seluruh jemaat anak-anak, boleh sekolah, boleh bekerja, melanjutkan studi, semuanya kami serahkan dalam tangan Tuhan. Untuk adik kami Meli yang akan kuliah di Pasar, Aldo yang besok akan wawancara di pekerjaan yang baru. Kiranya bagus menolong, buka jalan dan memberkati. Semua. Pujian syukur kami naikkan kepadamu ya Tuhan. Karena pemeliharaan kami ada sebagaimana kami ada saat ini.
hadir. Kami bersyukur ya Tuhan, Berkat Tuhan telah menolong kami, memampukan kami. Sepanjang satu minggu ini kami boleh melakukan sesuatu hal dalam kehidupan kami. Semua oleh karena pertolongan Tuhan. Kami boleh menyelesaikan sampai, kami boleh melakukan sampai. Terima kasih segala kecukupan yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kami sampai hari ini, sehingga kami boleh memenuhi akan kebutuhan jasmani kami. Kami hidup menikmati akan berkat Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami juga bersyukur kalau pagi ini kami boleh menaikkan doa-doa syafaat kami. Terima kasih untuk kesaksian yang boleh disaksikan, baik untuk Oma bersama dengan Pak Andreas dan juga Ibu Heni. Kiranya Tuhan terus memberkati, menolong mereka, bahkan secara khusus untuk Oma, Tuhan memberkati di usia yang indah ini, memberkati kesehatan, kekuatan senantiasa. Berkati juga untuk Pak Andreas bersama keluarga, Tuhan menolong dalam setiap tanggung jawab, baik pekerjaan, usaha maupun pelayanan yang dilakukan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami juga menaikkan doa kami untuk Ibu Heni dalam tanggung jawab sebagai pembela negara Republik Indonesia. Kiranya Tuhan terus menolong, memampukan, bahkan terus menjaga, melindungi dalam setiap tanggung jawab dan tugas yang dilakukannya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Berkati juga untuk keluarga Ibu Kemi dalam setiap tanggung jawabnya, bahkan anak-anak dalam usaha untuk pekerjaan, usaha untuk sekolah, bahkan untuk pertumbuhan mereka, mengikuti mereka. Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami juga bersyukur kalau hari ini 1 minggu ke depan Tuhan juga telah menambahkan usia 1 tahun lagi bagi jemaat kami, yaitu saudara Bapak Roy Taher, Ibu Stefani Selan, Pak David Nahemuri, dan juga Bapak Willianus Ilu. Kiranya Tuhan menolong mereka, memberkati mereka dalam setiap kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Inilah doa dan syukur kami, hanya kami naikkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-mu, jadilah kehendakmu seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni kesalahan kami. Dan jangan membawa kami dalam pencobaan, lepaskan dari berencana. Kerajaan, kuasa, kemuliaan sampai selamanya. silakan duduk Bapak Ibu. Baik, Bapak Ibu, kita akan membuka Mazmur kita, membacanya dari Mazmur 119 ayatnya yang ke-88. Kita akan membaca secara bersama-sama Mazmur 119 ayatnya yang ke-88. Dalam hitungan yang kedua kita akan membacanya. Mazmur 119 ayat yang ke-88, 1, 2, 3. Hidupkanlah aku sesuai dengan kasih setiamu, supaya aku berpegang pada peringatan yang kau berikan. Sekali lagi, hidupkanlah aku sesuai dengan kasih setiamu, supaya aku berpegang pada peringatan yang kau berikan. Puji nama Tuhan. Biar kita tetap setia di hadapan Tuhan. Biar kita tetap ada buat Tuhan, melayani Dia seumur hidup kita. Kita juga akan dilawat oleh kebenaran firman Tuhan oleh Bapak Pendeta Awasuni Mantaransya. Kiranya kita juga boleh Tuhan berikan hati yang teguh untuk menerima sabda firman Tuhan. Sambil kita merenungkan kebaikan Tuhan, kita renungkan kebaikan Tuhan melalui satu lagu, Jadikan Aku Indah.
hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan. Datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seluruh karya-Mu di dalam hidupku. Ajak ku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu, Tuhan. Dan Kau pandang mulia ya Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seluruh karya-Mu di dalam hidupku. Ajak ku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu, Tuhan. Hanya Dia Allah yang layak ditinggikan, hanya Dia Allah yang layak diagungkan. Puji Tuhan, haleluya. Hanya Dia Allah yang benar, hanya Dia Allah yang mulia, yang membuat kita setia sampai akhir hidup kita. Haleluya, haleluya. Jadikan aku indah ya Tuhan. Indah yang Kau pandang mulia, seluruh karya-Mu di dalam hidupku. Ajak ku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu, Tuhan. Jadikan aku indah ya Tuhan, jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seluruh karya-Mu di dalam hidupku. Ajak ku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu, Tuhan. Dan setia, taat dan setia, taat dan setia, taat dan setia, taat dan setia kepadamu, Tuhan. Kami mau membaca sabda-Mu. Siapkan hati kami semua untuk mendengar, bahkan untuk kami melaksanakan firman-Mu dalam hidup kami. Kami perlu pertolongan Tuhan. Di tengah banyak tantangan, agar hati kami tetap melekat kepada Tuhan. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
Mari kita buka kitab Wahyu. Wahyu, kitab yang terakhir dalam Alkitab. Wahyu pasal yang kedua. Ayat 10 bagian terakhir saja. Wahyu pasal 2 ayat 10 mulai kata hendaklah. Kita baca bersama-sama, saudara-saudara, Bapak Ibu beri tanda. Kalau bawa buku catatan boleh dicatat. Hari ini kita menerima firman Tuhan ini. Wahyu 2 ayat 10 bagian terakhir, hendaklah 1, 2, 3. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Sekali lagi, hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Nah, banyak sekali yang mengharukan dalam hidup ini, biarpun banyak tantangan, tapi banyak yang mengharukan. Terutama dalam bulan ini, kalau melihat Bapak Jokowi, Presiden kita bersama istrinya pergi ke Rusia dan Ukraina, sebuah negara yang sedang berperang dengan jutaan orang yang meninggal. Tidak ada harapan damai. Negara ada yang mendukung sana, ada yang mendukung sini. Tapi satu negara yang luar biasa itulah negara kita, Indonesia. Semenjak tahun 56, Soekarno pernah bertemu dengan Presiden Rusia. Dan ini yang terakhir, mungkin bukan terakhir, tapi ini yang luar biasa. Di tengah kecamukan perang yang luar biasa. Dan beliau dikawal 39 tentara Indonesia, pasukan elit, dan yang mengharukan Ibu Iriana, istrinya ikut. Kalau bisa dinasihati nggak usah ikut, supaya kalau Pak Jokowi meninggal di Rusia atau Ukraina, masih ada ibu yang memegang hartanya di Indonesia. Tapi ikut. Bagaimana kalau mati semua suami dan istri? Saya pikir itulah sebuah kesetiaan. Ya, masuk ke medan perang, bawa istri. Bukan ke pesta. Biarpun dia juga disambut dengan pesta. Nah, itu yang saya katakan, banyak sekali kehidupan ini yang mengharukan. Itu di negara kita sekarang diperebutkan, apakah sebelah sana atau sebelah sini, tapi Presiden Jokowi pergi dengan visi damai. Secara khusus bulan Desember, nanti tanggal berapa Ibu? Tanggal 20-an ya di Bali, G20, dunia akan bertemu di Bali. Ibu Awas dan saya juga akan ke Bali, tapi datangnya lebih cepat. Kami pulang baru konferensi mulai. Aduh, ini hidup dunia ini luar biasa. Banyak yang kita nggak usah sedih. Saya itu kalau khotbah suka ketawa. Pak Andreas gimana Pak Andreas? Karena kalau mau memikul dunia ini kita nggak bisa pikul. Tapi kita ada Tuhan yang selalu bersama-sama dengan kita. Hari ini saya bicara setia. Jadi saya dari minggu ke minggu itu bicara tentang hidup. Hidup berbuah, hidup beriman. Dan hari ini saya bicara hidup. Dan minggu depan wakil saya, mahasiswa praktik di sini, dia mau bicara hidup baru. Ya. Dan itu khotbahnya terakhir di gereja ini, karena dia akan kembali ke kampus.
Nah, sekarang mari kita renungkan dari ayat yang tadi kita sudah baca. Bahkan saya minta dicatat buku catatannya atau dikasih tanda tentang setia. Dan setia itu sebenarnya artinya kalau dalam bahasa Yunani boleh sekali-sekali. Di sini saya senang tadi dinyanyikan bahasa Jawa, ya bahasa Jawa. Nyanyian itu dikarang oleh anggota gereja di sini. Itu dia yang ngarang nyanyian itu. Tapi sekarang dia di Jawa Tengah. Ada sekarang dia di Batu. Nyanyian yang dinyanyikan tadi. Kalau bisa nanti penutup kebaktian, tolong nyanyikan lagi. Saya lihat Pak Andreas bersuka cita dengan nyanyian Jawa. Iya, karena saya orang Jawa. Iya. Beliau orang Kediri, gak jauh dari kita, hanya merantau mulai mangan, cari kehidupan. Jadi kita renungkan setia. Setia itu dalam bahasa Yunani pistis. Pistis. Pistis itu artinya setia. Maksudnya itu hari ini tetap ada, besok tetap ada, besoknya lagi tetap ada, sampai selama-lamanya, forever, selama-lamanya, itu setia. Jadi tidak dibatasi dengan waktu, ya, tidak dibatasi dengan waktu. Setia itu selalu makin hari makin baik. Nah, itu arti dari setia. Tapi inilah salah satu kesulitan itu, untuk setia itu sulit. Boleh bahasa Jawa ya Pak ya? Boleh. Ono ai tantangannya. Nggak tahu benar atau enggak. Betul. Saya mau 50 tahun di Jawa nggak bisa bahasa Jawa. Tapi ya kalau ke desa orang nggak bisa bahasa Indonesia, saya bisa ngacau-ngacau. Tapi tingkatannya itu nggak tahu. Jadi dalam hidup kita ini ada-ada saja supaya kita nggak setia. Banyak tantangannya. Saya nggak tahu bapak-bapak yang ada istrinya sekarang berapa kali putus pacar baru menikah. Tahun ini saya memberkati berapa? 4, 5 ya. Sebenarnya saya harus pergi ke Uganda juga memberkati. Saya mau panggil lagi mereka setelah 6-7 bulan 1 tahun menikah. Saya mau panggil lagi, apa persoalan kalian sudah 1 tahun menikah? Pernah cakar-cakaran? Pernah menyesal? Yang menyesal, saya mau layani baik-baik, tidak boleh menyesal. Atau sebagian anggota gereja ini juga orang tua. Saya ulang tahun, tapi kalau ditanya, ya saya masih tua. Masih tua, nggak usah disebut berapa. Ya kalau dipaksa saya sebut aja. Berapa? 47 Pak. Berarti 74. 47. 74. Dan di YPPI mau 60 tahun Pak. Saya mulai tahun 67. Ya cerita sedikit tentang gedung ini. Itu ada yang tertua kakak saya dari kakak kelas. Dia tinggal di sini dulu. Saya nggak tinggal di sini karena laki-laki tinggalnya di sana. Tapi ini asrama perempuan. Mereka tinggal di sini, kalau mau kuliah pergi ke kampus di sana. Kadang-kadang 1 hari 2 kali pulang balik ke sana. Dengan jalan kaki aja, nggak ada angkutan. Kalau dulu nggak ada. Stafnya pun yang punya mobil jarang. Dan angkutan di kota ini lokal. Maka mahasiswa jalan kaki aja. Nah itu ibu ada 1 di sana. Dan ini dulu di peta-peta 4 orang sampai di atas. Tapi tahun 80-an kami pindah ke sana. Tuhan kasih berkat.
ini jadi gereja yang akan dibangun menjadi 3 lantai, 4 lantai, 5 lantai Pak Andreas. Tapi masih didoakan. Satu desa di sini adalah desa yang lingkungan non-Kristen. Tapi kami punya hubungan baik dengan masyarakat di sini. Punya hubungan yang baik. Kalau hari raya di sebelah sana, kami juga banyak dapat kiriman ke gereja. Tapi kalau hari Natal, saya juga harus mengirim kepada mereka. Jadi dengan masyarakat di sini. Dan umumnya anggota kami di sini adalah orang-orang di sekitar sini. Jadi jangan lupa saya bicara setia. Dari dulu sampai sekarang makin lama makin baik, makin lama makin baik. Umur 86 tahun. Tidak tahu saudara berdoa sampai berapa tahun. Kalau anak-anak saya berdoa supaya saya 100 tahun. 100 tahun koyo. Semuanya sudah nggak enak itu. Nggak boleh makan itu, nggak boleh makan ini, nggak boleh pergi ke situ, nggak boleh pergi ke sini. Musa 125 tahun, Pak. 125 ya? Iya. Oh, Dia mulai dia berdoa untuk saya Pak. Kalau pulang tetap berdoa. Nah, tapi yang dimaksudkan di sini setia itu bukan hanya umur. Ya, umur bukan hanya umur. Tapi setia itu ialah setia kita kepada Tuhan Yesus. Setia kita kepada gereja. Nah, untuk itu saya tidak mau mengadili kita masing-masing. Ada teman saya berkata ngaca ya. Ini kalau bahasa kami, bahasa daerah kami kurang itu. Tapi dia di daerahnya ngaca. Ngaca itu maksudnya bercermin. Jadi kita bercermin aja masing-masing. Saya tidak mau mengadili anggota jemaat baik yang tua ataupun yang muda, tidak boleh. Tapi kalau kita baca firman Tuhan itu sebagai cermin. Dan kita merenungkan apakah saya setia atau tidak. Kalau saya lihat satu-satu anggota gereja saya, baik yang di sini ataupun yang di rumah, saya nggak tahu. Ada yang mukanya baik, tapi hatinya saya nggak tahu. Ada yang mukanya jelek, tapi hatinya pun saya nggak tahu. Nggak tahu yang persis. Kira-kira ya tahu, kalau mukanya jelek, hatinya juga jelek juga. Karena pohon itu bisa dilihat dari buahnya kan Pak? Ya. Nggak mau senyum. Ini ibu tentara ini saya juga bingung gimana itu caranya. Saya lihat selama ikut kebaktian tahunan ini, ibu ini itu senyum. Tentara itu kan nggak boleh senyum tuh. Iya, itu tentara laki-laki, Om. Hah? Tentara laki-laki Pak Pendeta, yang perempuan pasti senyum. Oh, tentara. Wajahnya harus segi 4. Jadi kita bisa di muka kita itu apa yang ada dalam hati kita. Nah, kita bercermin di dalam Alkitab, apakah saya setia? Dan sebelum saya lanjutkan, saya juga senang membaca Alkitab ini, baca ayat 9. Aku tahu kesusahanmu, aku tahu kemiskinanmu, dan seterusnya. Termasuk juga aku tahu kekayaan. Nah, ini luar biasa. Bapak Ibu harus senungkan itu. Di hadapan Tuhan, kita gak ada yang tersembunyi. Boleh saya bahasa Jawa ya? Boleh. I know you heart. I know you mind. Ya? Yes. I know your motivation. Saya tahu hatimu, saya tahu pikiranmu, saya tahu motivasimu. Yang berkata I know itu ialah Tuhan. Memang kita nggak bisa mengelak.
Nggak bisa bersembunyi. Di mana bisa bersembunyi? Nggak bisa. Tuhan tahu. Kalau semut bisa bersembunyi, masuk di lubang tanah bisa. Kita nggak bisa. Masuk di lubang tanah pun Tuhan tahu. Nah, itu tidak bercermin. Apakah saya setia? Saya udah tua, Pak. Pakai HP juga ini. Tapi sebenarnya saya mau larang anggota gereja nggak boleh bawa HP ke gereja. Hanya karena saya tidak punya kekuasaan. Hanya saya plesetkan aja. Halo, baik-baik. Ya, oke. Oke-nya itu apa? Omong kosong. Nah, itu oke itu artinya. Ada rekan saya profesor kemarin hadir Pak di sana, orang Toraja itu profesor. Saya 15 tahun bersama-sama dengan dia, Martin Pali. Tapi dia dari dulu panggil saya rektor. Re-nya itu rekan, tornya itu Toraja. Jadi rekan Toraja. Bukan rektor sungguhan Pak. Rektor sungguhan ada. Saya pernah mau diangkat rektor oleh Bapak Octaviano, saya nggak mau. Tahun 98. Saya bilang jangan Pak Octav. Saya ini kelihatannya bagus, tapi saya tidak kuat jadi rektor. Kalau pakaian kelihatannya potongannya bagus, tapi jahitannya nggak bagus. Saya tidak mau jadi rektor. Pak Andreas boleh berdoa. Ini saya pakai baju ini karena saya ditawari jadi anggota DPR, Pak. Apa di Batu atau di Surabaya. Amin. Tapi apakah pendeta boleh jadi anggota DPR? Saya bilang umur saya begini. Nggak apa-apa Pak, kami udah kenal Bapak, kami sudah ikuti jejaknya Bapak. Saya sudah buat baju. Tapi anak-anak saya bilang jangan Pak, Bapak setia aja sama Tuhan, melayani di YPPI, nggak usah pikir kaya, nggak usah pikir mobil, cukuplah itu APP, mobil saya APP. Kalau jadi anggota DPR, sekarang ini alfa kurang vitamin. Perlu vitamin. Kalau saya jadi anggota DPR, vitaminnya datang. Tapi nggak usah lah pakai vitamin. Saya mau jadi hamba Tuhan sampai terakhir. Apa jemaatnya banyak atau sedikit saya nggak peduli. Saya jadi penginjil. Ibu nanti pulang ke Balikpapan tanya siapa pendeta. Pendetanya itu murid saya, Bu. Ya. Dan saya sudah terbang dari Balikpapan ke pedalaman. Pedalaman sekali, apa namanya itu? Mama? Ya, udah terbang ke sana. Di hutan-hutan di sana. Tapi saya juga takut hidup ini, Pak. Apakah tetap setia? Cobaannya banyak. Tadi itu satu cobaannya Pak Awas boleh jadi anggota DPR. Dilamar saya Pak, saya nggak melamar. Ada orang kaya dari Bandung, kami punya sekian hektar tambak emas di Bandung. Bapak boleh datang berdoa di sana. Saya mau datang, saya bilang saya datang naik bus bertingkat saja. Di Jawa ada bus bertingkat dan saya senang Pak naik bus bertingkat. Untuk turis itu Pak? Iya, nanti tingkat 3 kayaknya. Sekarang baru tingkat 2. Dan dia mau beli tanah di Kalimantan Barat. Saya sudah cari tanah di Kalimantan Barat. Dapat 3 hektar yang sudah ditanam sawit. Tapi saya bilang 3 hektar itu kurang. Bapak perlu berapa? Minimal 250 hektar. Dan Bapak itu bilang ada Pak. Saya teman Bupati
yang ada di Belanda. Kenal juga Pak Cornelius, kenal juga mantan gubernur Kalimantan Tengah. Kenal Pak saya Pak, hanya sekarang beliau mengajar di gubernur lagi. Ini cobaan. Setia nggak menjadi hamba Tuhan? Dunia ini mencobai kita jadi hamba Tuhan. Ada juga cobaan itu bukan seperti ini. Ada juga dalam jemaat ini kalau kita lihat itu penderitaan. Bapak bahasa Jawanya apa? Nggak punya apa-apa itu apa? Miskin. Hah? Kere. Iya itulah. Nggak punya Miskin. apa-apa. Nelongso itu rasa, Pak. Jadi kalau namanya itu miskin. Jadi beda, Ibu. Mangan aja nggak iso. Nelongso itu sebuah perasaan. Kalau kategorinya orang yang tidak punya itu miskin. Ya. Apa Pak? Nanti tulis. Miskin. Ya. Ibu tadi bilang nelongso. Nelongso itu sebuah perasaan. Ya. Jadi bukan sebuah nama, bukan sebutan. Jadi perasaan dengan sebutan itu sangat beda. Ya, kalau yang Jadi pencobaan itu bisa juga nggak punya apa-apa. Nah, Saya tadi segan. Sebenarnya saya mau ucapan nggak punya opo-opo. Nggak punya apa-apa itu kiri, Pak. Yang Apa? orang gelandangan itu kiri. Iya. Tidak punya tempat tinggal, tidak punya keluarga. Iya, Nah, nggak itu- punya apa-apa. Miskin. Ya. Kadang-kadang kita berpikir gitu kan. Jadi itu tantangan. Saudara tahu di Korea Utara. Di Korea Utara orang Kristen ditangkap, dibawa 2-3 hari ke hutan yang paling lebat, dilepaskan di sana. Yang tua-tua, yang muda, anak-anak dilepaskan, satu di hutan sana, satu di hutan sana, satu di hutan sana. Biar dia dimakan oleh binatang atau biar dia kelaparan. Masihkah kita percaya kepada Tuhan Yesus kalau ada tantangan? Ya, di Indonesia ini kita ini bersyukurlah. Ya, Indonesia ini namanya heaven on earth. Jadi surga di bumi. Atau pemimpin-pemimpin kita yang lama berkata surga kecil di bumi. Saya mengatakannya heaven on earth. Jadi tergantung mau berbuat apa, mau sekolah apa, mau apa, bisa saja. Nggak mungkin kita miskin, nggak mungkin kita melarat, nggak mungkin. Dan anggota saya nggak ada yang miskin, nggak punya opo-opo, baju nggak punya, nggak ada, makanan nggak punya, nggak ada yang miskin seperti itu. Kalau lihat di Afrika, di negara-negara situ nggak punya apa-apa kan, anak-anak dibuang di pinggir jalan banyak, di sini nggak ada. Maka sebenarnya negara kita ini apa? Surga di bumi. Tapi surga di bumi ini hati-hati. Sebelah pihak tantangan itu bisa membuat kita tidak setia. Tapi sebelah pihak kekayaan, keamanan, ketenangan, harta benda bisa membuat kita tidak setia. Nah ini dikatakan oleh firman Tuhan, I know. Saya tahu hatimu, saya tahu pikiranmu, saya tahu perasaanmu. Kalau sekarang Tuhan Yesus katakan melalui firman-Nya, nama saya Pak Awas. Pak Awas, I know you heart. I know you mind. I know your motivation. Ya, saya jadi gimana ya? Apakah saya ini betul hamba Tuhan? Kalau saya dihina oleh orang lain, masih saya mendoakan? Kalau orang bilang salib itu nggak benar, saya masih pegang salib. Kalau orang bilang Yesus itu nggak benar, saya masih pegang Yesus. Puji Tuhan sampai sekarang saya tetap aja.
Saya tahu di dunia ini ada 450 agama. 450. Kalau di Indonesia ada 6 agama yang semi besar, tapi agama suku, 700 suku di Indonesia itu punya agama lagi masing-masing. Suku di dunia 4.700, tapi kita ada 700 di Indonesia. Semuanya itu mencari Allah. Di Sumba mencari Allah, di Manado mencari Allah, di Sumatera suku-suku itu mencari Allah, Jawa. di Jawa. Tapi kita punya keyakinan yang khusus. Yesus yang datang ke dalam dunia ini, agama yang datang dari atas ke bumi, bukan agama yang datang dari bumi ke atas. Itu mencari. Kita bukan mencari, tapi kita dicari. Yang tertua itu di mana? Kejadian pasal 3 ayat 9. Siapa itu yang hafal ya? Kejadian 3 ayat 9. Itu Injil tertua. Adam, di manakah engkau? Adam berbuat dosa. Sebenarnya Tuhan tahu, kamu di situ di bawah pohon itu, pohon apa itu? Tahu Tuhan. Tapi Tuhan berkata, Adam, di manakah engkau? Dia sembunyi di sana. Jadi manusia berbuat dosa, Tuhan mencari. Bahkan Tuhan bukan hanya mencari, datang menyerahkan dirinya supaya manusia percaya kepada Tuhan. Itu agama kita. Kita bukan mencari, tapi kita dicari oleh Tuhan. Tuhan mengundang kita. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Di mana itu ya? Kejadian. Kejadian. Matius pasal 11 ayat 28. Come into me. Datanglah kepada saya. I will give you rest. Saya akan membuat engkau bersukacita. Dan sukacita kita di dalam Tuhan itu bukan sukacita karena makanan enak, makanan Toraja, makanan Manado, makanan Makassar, makanan apa. Bukan itu. Makanan juga kita nikmati, makanan Jawa, tahu Kediri, tahu mana, ya itu enak juga memang. Tapi bukan itu. Damai kita itu tidak tergantung kepada makanan. Juga tidak tergantung kepada lokasi. Tidak tergantung kepada gedung mewah atau sederhana. Tapi tergantung kemana? Datang kepada saya. Siapa yang hafal Filipi 4 ayat 24? Ayat yang keempat. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan, dan sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Jadi sukacita kita itu ada di dalam Tuhan. Anak muda, Grace dengan lain-lain, jangan berharap sukacita itu pada suami. Suami itu mukanya satu saat bisa jadi seperti beruang, seperti harimau, seperti tikus kalau dia tidak percaya Tuhan. Hai laki-laki siapa? Vicky, mana Vicky? Jangan Vicky yang tadi main musik itu. Jangan kamu pikir kebahagiaan pada perempuan. Perempuan itu mukanya bisa dicat, bisa diapakan, pakai bedak, pakai apa, senyum bisa. Tapi sebentar lagi bisa jadi seperti harimau. Well, aman. Piring-piring melayang. Apalagi kalau nggak ada gaji. Kakinya bisa naik meja juga. Untunglah di BMI enggak ada laporan perempuannya kakinya naik meja, enggak ada. Tapi saya lihat orang di luar itu, wah kalau bertengkar habis-habisan itu ya. Saya pernah melayani
bulan madu terbang dari Jakarta ke Amerika. 1 minggu di Amerika, pulang mereka mau cerai. Kayanya tidak ketolongan, kaya sekali. Ya di sini nggak ada orang Batak ya, atau ada mirip-mirip orang Batak. Saya tahu 10 orang Batak yang terkaya di Indonesia, saya tahu. Dan saya kenal beberapa. Dan itu salah satu itu anak orang yang terkaya. Habis pemberkatan nikah, mereka pergi ke Amerika. Pulang dari Amerika 1 minggu mau cerai. Jangan percaya ke muka ganteng. Jangan percaya kepada muka halus, lembut, senyum. Senyum itu menghanyutkan. Seperti anak gubernur Jawa Barat meninggal di Swiss. Saya bingung bagaimana itu meninggal. Iril namanya. Ya. Di sungai yang begitu bersih. Beda Pak dengan sungai di Kalimantan. Arusnya kencang. Kalau Kalimantan itu kan, wah memang jangan main-main. Tapi di sana kan bagus. Tapi ternyata di bawahnya ada arus Pak ya. Arus Ya. keras. Nggak sanggup dia muncul. Anak ganteng itu meninggal masuk di sungai yang begitu bersih. Udah tahu tempatnya di mana, di saluran air di situ, baru dapat setelah 1 minggu dicari. Jadi yang ingin saya katakan sekarang, untuk setia itu banyak tantangan. Halo, untuk setia itu banyak tantangan. Oma ini setia, tapi saya pikir saya mau kasih hadiah apa Oma ini? Saya mau kasih hadiah, terserah ibu mau kasih kalung, mau kasih apa? Enggak, kalau enggak ini aja kasih Oma. Karena Oma setia kepada Tuhan, kasih susunya lah. Mama berdiri di situ sekarang. Oma berdiri. Mana majelis? Temani Ibu Awas berdiri. Ibu ini temani Oma. Ini kasih aja, kasih pakai kepada Oma. Saya nggak punya apa-apa. Hanya lihat Oma ini luar biasa. Mana Pak Minto? Pasangkan ke Oma. Ini bukan dari saya, dari GMI. Karena melihat Oma setia. Ya Pak Minto, Mama situ aja. Ya, nanti pasangkan. Foto-foto. Mana tadi? Ya. Rumah di foto tuh. Siapa? Mbak, ibu. Ya, Ibu. Mama yang kasih. Tolong itu cucunya. Oma di foto tuh. Mau dikasih. Ya. Nah. Ya, Mama pasangkan di tangannya. Memang itu jam laki-laki. Pakai langsung. Kan? Ya pakai dan Mam. Pak Minto. Bukan kanan, kiri. Wah, Oma. Pakai pendeta itu tidak pernah ada. Ya, saya kagum Oma ini setia ini. Setia mengikut Tuhan. Wih, mantap. Halo, haleluya. Ya, Bapak cium dulu lah. Sama-sama Toraja toh. Sama-sama Toraja soalnya. Tapi saya kasih hadiah bukan karena dia orang Toraja, karena dia setia. Silakan duduk. Ya. Mungkin tangan kanan pas itu, Oma. Oma. Pakainya tangan kanan, Oma. Ya. Supaya kalau Oma pendeta berkhotbah itu saudara-saudara. Jamnya tangan kanan. Iya. Ya, jadi untuk kita setia kepada Tuhan itu banyak tantangan. Saya bicara di kebaktian tahunan tentang kesempatan dan tantangan. Saya bilang Pak Roland minta maaf Pak, saya nggak bicara tentang tantangan, kesempatan aja. Karena ketantangan itu banyak, saudara udah tahu.
Tapi saya bicara tentang kesempatan untuk kita menjadi berkat, kesempatan untuk kita nyanyi, kesempatan untuk kita memberi, kesempatan untuk apa. Saya bicara itu luas nih, kebaktian tahunan. Tapi sekarang selain kesempatan, saya bicara tentang tantangan. Hati-hati yang masih muda, hati-hati yang setengah tua, hati-hati yang sudah tua. Ya, saya nggak tahu salah atau benar, Pak Andreas boleh usul. Saya bilang orang itu kalau sudah umur 62 tahun, gantengnya itu, aduh, sudah nggak ada gantengnya lagi. Perempuan kalau sudah umur 62, terkecuali di GIBI ya, atau dia jadi Kristen, atau dia bertobat. Tapi kalau dia nggak bertobat, perempuan umur 62, aduh, nggak ada menarik lagi. Rambutnya nggak menarik, kupingnya nggak menarik, telinganya nggak menarik. Kalau tidur, B2 di Toraja. Saya bukan bicara ibu awas loh, tapi kalau gitu ya bertobat aja. Bicara kita semua. Tapi kalau setia, nggak peduli 62, nggak peduli 72, nggak peduli 82, atau saya 100 berapa, nanti kita tetap setia. Amin. Amin. Nah, terutama setia kepada Tuhan, setia juga melayani Tuhan. Saya selesai bicara sampai sini. Silakan singer nyanyikan lagi bahasa Jawa tadi. Saya senang lihat Pak Andreas. Rekam Pak Andreas. Oh iya, nanti minta itu aja. Ya. Ibu itu. Nanti Ini anak-anak ini dari Papua sebagian. Oh, iya. Itu dari Kalimantan. Saya Indonesia masuk semua Pak. Saya Iya, ini. Jadi Grace dari Jawa, saudara dari Jawa. Tapi kakaknya sekarang ada di mana itu? Di Afrika. Oh. Anggota kami ada 2 di Afrika, Pak. Saya berdoa dia anak muda jangan hanya di sini aja, pergi jauh-jauh. Ya, silakan. Jadi bahasa Jawa dulu. Ya. Sebelum kita nyanyi saja ke kulon direktif, mau responi kebenaran Tuhan dengan angkat satu lagu pujian, ku mau setia sampai akhir. Ya, ngumpul bahasa Jawa sama Pak Andreas. Sebelum kita menyanyikan lagu Sakjeke Kulen Derek Gusti, kita responi kebenaran firman Tuhan. Bagaimana kita harus hidup setia di hadapan Tuhan. Ku mau setia sampai akhir, melayani seumur hidupku. Amin. Mari Bapak Ibu bersyukur atas Tuhan. Sampai Sakjeke
Kulon dere Gusti, uripku tansah diberkahi, hatiku air tentrem, hatiku air tentrem, kabeh iku Gusti Yesus sing maringi. Sajeku kulon dere Gusti, uripku tansah diberkahi, hatiku air tentrem, hatiku air tentrem, kabeh iku Gusti Yesus sing maringi. Matur nuwun, matur nuwun Gusti Yesus, kula matur nuwun. Bapak Ibu dipersilakan bangkit berdiri. Matur nuwun, matur nuwun, matur nuwun Gusti Yesus, kula matur nuwun. Sebelum kita tutup dalam doa, tamu kita berdiri di sini. Sekalian kita doakan karena mereka mau hadir dalam KTN. Berdiri di sini hadap kepada Jumat, kita doakan dulu. Ya, Oma juga. Kalau ada Bapak Ibu yang pertama kali masuk dalam gereja ini, silakan. Ya, sini ada yang Bapak pertama kali. Ibu maju ke Ya, terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu ya. Ya, kita doakan dulu semua yang hadir pertama kali di tengah-tengah kita. Ya, silakan. Yang hadir pertama kali, mari kita doakan semua tamu kita. Saya berkati semua Bapak Ibu Saudara yang pertama kali masuk dalam gereja ini, supaya Roh Kudus ada dalam hati mereka, dalam pikiran mereka, dalam kata-kata mereka. Lindungi mereka seumur hidup, jadikan mereka setia untuk percaya kepada Tuhan Yesus dan menjadi berkat di mana saja mereka berada. Terima kasih. Semua kita arahkan hati kepada Tuhan. Saya akan tutup kebaktian ini. Kebaktian ini jadi yang kami sudah ikuti dalam nama Tuhan Yesus, dan sekarang kami mau pulang. Saudara-saudara, terimalah berkat Tuhan, kasih karunia dari Allah Bapa dalam anaknya Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Roh Kudus memberkati saudara sekalian dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Amin.